sebuah kehidupan, pasti ada peristiwa yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu seringkali membuat kita menyesal. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang belum tentu terjadi di masa depan, terkadang membuat kita khawatir. Harapan akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu membuat kita sulit hidup dalam damai bersama dengan diri sendiri. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi mengenai berdamai dengan diri sendiri untuk kesehatan mental yang lebih baik, yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran, Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Kepada Dr. Mustafa Mahmud Amin, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih pada moderator kita, Aurora, yang telah membacakan CV-nya demikian lengkap. Pengalaman pertama saya dibacakan CV demikian lengkap. Terima kasih sekali lagi ya. Dan juga terima kasih juga kepada Pemerintahan Mahasiswa FKUSU dan juga panitia yang telah bersedia mengundang saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Sebagaimana yang ditugaskan oleh panitia, saya membawakan judul yaitu Berdamai dengan Diri Sendiri untuk Kesehatan Mental yang Lebih Baik. Baik, mohon izin saya coba share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, topik saya pada pagi hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri untuk kesehatan mental yang lebih baik. Tadi sepintas moderator sudah menyampaikan mengapa kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan mungkinnya nantinya permasalahan tersebut membuat kita sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri dan ujung-ujungnya ya kita memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Sebagaimana biasa, saya akan membagi makalah saya atas beberapa subtopik. Tentu kita akan membicarakan secara menyeluruh dulu mengenai apa sih sebenarnya, mengapa kita perlu berdamai dengan diri sendiri ya, apa-apa saja yang mengganggu ketenangan pikiran kita sehingga sulit kita berdamai dengan diri sendiri dan apa caranya sehingga kita bisa melakukan atau berdamai dengan diri kita sendiri dan tentunya ditutup dengan kesimpulan ya. Tentu kita semua pernah mengalami kejadian seperti di gambar ini ya, terlambat bangun pagi, kemudian nggak sempat mandi ya, atau mungkin hanya sekedar cuci muka saja, kemudian jadinya nggak sempat sarapan juga, sampai ke kampus gitu ya, atau sampai ke kantor, atau sampai ke tempat kerja kita, jadwal yang sudah seharusnya kita rencanakan, jadinya mundur semua dan kita harus reschedule ulang. Dan pada akhirnya membuat kita menjadi stres dan frustasi karena semua yang sudah tersusun rapi dan memang kita inginkan berjalan dengan baik tidak berjalan. Ya, jadinya ya ada rambut lurus jadi keriting ya, badan biasa wangi jadi bau, dan kemudian tentunya minta maaf pada semua orang karena jadwal sudah tidak beraturan dan tentunya kita jadi kehilangan muka akibat kondisi tersebut. Nah, kalau ini sekali-sekali mungkin kita pernah mengalami, tapi bagaimana kalau terus-menerus? Kalau terus-menerus seperti ini, selalu terlambat bangun pagi, selalu lewat sarapan, selalu terlambat di jadwal, mungkin ada yang perlu dipertanyakan pada diri kita. Jangan-jangan kita memang sedang ada masalah. Kita memang sulit menentukan prioritas masalah kita, atau lingkungan kita jangan-jangan ya bermasalah sehingga kita menjadi orang yang sulit berdamai dengan pikiran kita sendiri ya, dan membuat stres yang kita alami makin bertambah, terus bertambah, dan ujung-ujungnya kita menjadi tidak nyaman pada diri atau pikiran kita sendiri ya. Kesulitan kita
Mungkin juga karena kita terlalu banyak rencana, tapi tak pernah ada yang diselesaikan. Yang ada itu rencana, rencana, rencana. Selalu saja rencana, tapi tak pernah ada yang bisa kita laksanakan. Terlalu banyak rencana. Pingin misalnya lanjut sekolah ke Jakarta, atau pingin lanjut sekolah ke luar negeri, atau pingin kursus bahasa Prancis, pingin kursus bahasa Arab, pingin kursus bahasa Mandarin, semuanya rencana, tapi tak pernah terselesaikan. Perlu ditanyakan, ada apa rupanya dengan pikiran kita dengan terlalu banyak rencana tersebut? Atau sebaliknya, terlalu banyak menyelesaikan masalah, sehingga yang di luar daripada yang sudah kita tentukan. Kalau seorang mahasiswa mungkin tugasnya belajar ya, kalaupun itu kegiatan ekstrakurikuler mungkin paling banyak 2. Kalau ada teman kalian terlalu banyak dia ikut kegiatan ekstrakurikuler, perlu ditanyakan ya, sebenarnya bisa nggak berdamai dengan dirinya sendiri ya. Karena terlalu banyak problem solving yang harus diselesaikannya. Selain dari tugas dia sebagai mahasiswa, mungkin dia perlu menyelesaikan di organisasi A, organisasi B, organisasi C, organisasi D, organisasi E, ya seperti itu, sehingga membuat dia pikirannya dan tenaganya terkuras untuk hal-hal yang sebetulnya bukan prioritasnya. Atau yang ketiga, kita itu tak bisa berdamai lagi dengan diri kita karena terlalu banyak kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, ya. Mungkin kita perlu misalnya kita memikirkan kenapa saya itu bajunya ketumpahan teh pagi ini. Kalau ketumpahan teh kan baju ini jadi kotor. Kalau udah jadi kotor, nanti orang jadi merhatiin saya. Kalau udah jadi merhatiin saya, tentu saya jadi nggak nyaman kerja. Nggak perlu itu dipikirkan. Cukup kamu mikirkan kalau baju ketumpahan teh, cari cara gimana menghilangkan noda tehnya tersebut dan tidak perlu terlalu bersih, dan lanjut. Harus lakukan apa yang kamu sudah jadwalkan, dan jangan hal yang kecil-kecil seperti itu yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, pertama sekali pembukuannya mengenai orang yang selalu sulit berdamai dengan pikiran itu berdasarkan puisi dari Spanyol sekitar 1600 tahun yang lalu ya, nama si pujangganya itu Prudentius ya. Dia membuat suatu puisi namanya itu Psychomatia ya. Jadi kalau diterjemahkan perjuangan melawan pikiran sendiri ya. Psyche itu bahasa Yunani-nya adalah pikiran, matia itu adalah perjuangan ya. Dalam puisinya itu digambarkan seorang wanita dengan pakaian perang yang lengkap, membawa pedang, ada perisai, ada makanan, sampai peralatan masaknya juga dibawa ya, untuk berjuang melawan setan yang ada di dalam dirinya. Di situ puisi itu menggambarkan bahwa ternyata banyak hal-hal yang ternyata tidak perlu kita pikirkan menjadi pikiran kita, dan itu mengganggu untuk kita beraktivitas sehari-harinya. Nah, apa saja hal yang mengganggu ketenangan pikiran kita? Di situ pertama sekali tentunya yang bisa kita ketahui adalah kita memiliki teman yang toksik. Teman yang toksik itu artinya adalah teman yang ternyata tidak mau bergaul dengan kita dengan sepenuh hatinya. Contohnya hanya ingin mau dia saja didengarkan, atau seringnya hanya memanfaatkan kita saja. Hanya di saat kita senang saja dia datang. Kalau kita lagi susah, dia tidak kelihatan. Atau orang tersebut sering menggunjing tentang orang lain, ya. Kayaknya dia itu serba sempurna, tidak bisa dikritik, ya. Nah, teman yang seperti ini tentu akan mengganggu pikiran kita dan membuat kita sulit berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah karena banyaknya kejadian-kejadian yang kurang baik yang terjadi pada diri kita. Dan pada akhirnya kita jadi menyalahkan diri kita sendiri. Kita boleh menyalahkan diri kita, tapi pada saat itu saja, tidak secara terus-menerus.
Kalau sudah terus-menerus, tentu itu akan membuat kita menjadi menyesali masa lalu dan kita akan terpatri pada masa lalu kita ya. Kita tidak bisa bergerak lanjut ke depan. Selanjutnya apa saja yang bisa mengganggu tenang pikiran kita adalah karena kita sibuk mengejar kebahagiaan sesaat ya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya adalah yang ingin kita capai itu sebenarnya bukan kebahagiaan sesaat ya, tapi adalah kesenangan yang berkepanjangan atau kepuasan jangka panjang ya. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu hanya untuk kebahagiaan sesaat, hanya saat itu saja ya, hanya untuk sekian menit saja ya, itu tidak perlu. Itu nantinya akan mengganggu ketenangan pikiran kita dan akan membuat kita menjadi tidak nyaman di kemudian harinya. Ternyata kebahagiaan saat itu yang kita pikir kita bisa senang, bisa tenang saat itu dalam jangka panjang, itu ternyata tidak akan membuat kita menjadi lebih puas. Selanjutnya yang membuat kita sulit menenangkan pikiran kita atau berdamai dengan diri kita sendiri adalah kita sudah terlalu nyaman di zona kita. Jadi kita sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang ini, tidak mau bertambah lagi ya, misalnya menambah suatu skill, kemudian menambah suatu tantangan, menambah suatu hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru. Kita sudah stuck, kita sudah nyaman berada di situ, dan itu adalah hal yang paling tidak baik terjadi pada diri kita. Saat kita sudah berada di zona nyaman, begitu ada suatu stresor yang lebih berat yang kita sebelumnya, maka itu akan mengganggu pikiran kita di saat stresor itu datang. Merasa menjadi korban. Jadi setiap kali ada kejadian, ya, kita selalu merasa kitalah yang jadi korban dari kejadian tersebut. Atau kita memanfaatkan situasi tersebut agar dunia menganggap kita menjadi sesuatu yang perlu dibantu. Jadi orang selalu menganggap kita harus selalu ditolong, kemudian kita harus selalu diberikan servis seperti itu ya, karena kita selalu bermain menjadi korban. Atau kita selalu menyalahkan dunia atau orang lain yang pada akhirnya kita tidak nyaman karena atau kita tidak suka kalau kejadian-kejadian itu disalahkan pada diri kita. Jadi kita selalu menyalahkan kepada situasi atau tempat atau orang tertentu agar kita bisa tetap berjalan. Tapi sadarlah bahwa hal itu bukanlah hal yang baik. Itu membuat kita terganggu ya, di masa yang akan datangnya. Kemudian hal lain adalah kita selalu berusaha untuk mengesankan orang lain. Kita selalu berusaha agar orang senang terhadap diri kita, harus selalu bisa menservis orang lain, kita harus bisa selalu membuat orang bahagia, seperti itu ya, itu tidak usah ya. Ada nanti orang lain yang punya tugas seperti itu ya. Kalau saat itu kalian perlu untuk memberikan kesan baik pada orang itu, silahkan saja berikan, tapi tidak terus memberikan. Ya sampaikan aja kalau kamu tidak suka ya tidak suka. Kalau memang di saat itu perlu kamu menunjukkan hal yang baik, tunjukkan. Tidak perlu terus-menerus yang membuat kamu jadi. Nah, yang lain adalah karena kita terlalu menyimpan rasa sakit hati atau rasa misal dendam pada diri kita ya, itu juga tidak baik untuk bagi diri kita yang ya gagal move on, tidak mampu kita untuk membuat senang bagi diri kita, kita
selalu stuck in the moment, katanya seperti itu ya, kondisi depresi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa tidak ada yang sempurna ya di dunia ini ya. Manusia itu selalu tidak sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Jadi bagaimanapun kamu inginnya sempurna itu tidak akan pernah bisa tercapai. Karena begitu kamu mencari kesempurnaan itu yang ada, kamu menjadi orang yang termasuk ke dalam suatu lingkaran setan ya. Karena saat kesempurnaan itu kamu cari, kamu berusaha lagi memperbaikinya, terus memperbaikinya, sampai seterusnya kamu akan berputar pada lingkaran itu, dan lingkaran itu akan terus-menerus dan tidak bisa dihentikan. Jadi tidak ada yang namanya kesempurnaan itu. Dan bagi orang-orang yang mengejar materi, itu juga akan mengganggu, ya, sulit dia berdamai bagi dirinya karena dia merasa bahwa kalau aku sudah punya ini, punya misalnya jam yang mahal seperti itu ya, orang bisa memperhatikan, kemudian punya sepatu bagus, orang mungkin akan melihatnya, punya pakaian bagus, orang akan melihatnya. Percayalah bahwa jam itu, jam tangan itu sama semuanya. Dia hanya berputar untuk menunjukkan waktu yang sama, apapun mereknya ya. Tidak ada orang mungkin yang secara umum ya, khusus memegang tangan kalian hanya untuk mengetahui apa merek jam kalian. Ya. Tidak ada itu ya. Satu dua mungkin mereka tahu ya jamnya, tapi itu tidak akan menghambat kalian dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau kita terlalu mengejar materi, selalu berpikir bahwa itulah yang utama, itu juga akan mengganggu pikiran kita nantinya ya. Selalu ada target yang ingin kita capai. Ya. Nah, saat kalian merasa bahwa diri kalian mandiri sepenuhnya, ya, tidak perlu bantuan orang lain, semuanya bisa kalian kerjakan sendiri ya. Itu juga pada satu titik kalian akan merasakan kelelahan, di mana kelelahan itu akan membuat diri kita akan sulit bangkit. Maka kalau kalian butuh pertolongan orang lain, tidak perlu malu. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang dia saat bekerja tentu butuh bantuan dari orang lain. Dia tidak bisa mengerjakannya sendirian saja. Ya. Jadi bagaimana caranya kita berdamai dengan diri kita sendiri? Tadi kita sudah tahu ya hal-hal apa yang membuat agar pikiran kita itu menjadi tidak tenang ya, atau sulit berdamai. Yang pertama adalah terimalah diri kita apa adanya ya, dengan segala keterbatasan kita. Ya. Dengan kita mengetahui apa saja keterbatasan kita dan kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Ternyata kita tidak sendiri di dunia ini, dan nantinya kita secara bersama-sama akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah kembangkan kemampuan resiliensi, yaitu menjadi lebih lentur saat berhadapan dengan suatu stresor. Ya, jangan terlalu kaku. Cari, misalnya jalan keluar A, tidak bisa pakai jalan keluar B. Nggak bisa jalan keluar B, pakai jalan keluar C. Ada suatu pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi untuk menghadapi suatu stresor, permasalahan itu, jangan terpaku pada satu jalan keluar saja. Pikirkan jalan keluar lainnya. Yang mungkin dengan banyak jalan keluar tersebut, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Dan kita harus bisa berpikir secara rasional. Apa maksudnya berpikir secara rasional? Berpikir secara rasional itu harus berpikir saat ini dan sekarang. Nggak usah berpikir mengenai masa depan, tak usah berpikir mengenai masa lalu. Terlalu banyak berpikir mengenai masa depan akan membuat kita cemas. Terlalu banyak berpikir mengenai masa lalu akan membuat kita menjadi tertekan. Jadi berpikir rasional saja.
terhadap permasalahan yang kita hadapi sekarang, berpikir saat ini dan sekarang, dan pikirkan jalan keluarnya saat ini dan sekarang apa yang bisa kita lakukan. Tak usah terlalu jauh menyimpulkan ke depan atau menyimpulkan ke belakang. Keempat, kita bisa lihat sisi baik dari suatu permasalahan. Dalam setiap kebaikan pasti ada keburukan, dan dalam setiap keburukan pasti ada kebaikannya. Maka lihatlah sisi baiknya. Dengan begitu kamu akan lebih tenang dan kamu akan lebih bahagia. Ya. Mungkin saat ini IPK kamu atau IP kamu lebih rendah, ada sisi baiknya. Akan membuat kamu jadi rajin belajar untuk semester yang akan datang. Sehingga ke depannya kejadian yang terjadi satu kali ini akan membuat kamu selalu terpicu untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi selalu lihat apa sisi baiknya dari satu kejadian tersebut. Ya. Yang kelima adalah teknik yang dikembangkan belakangan ini yang disebutkan sebagai mindfulness. Teknik ini adalah suatu teknik yang membagi atas 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah kita mengatur nafas kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mengatur nafas, misalnya tarik 5 hitungan, tahan 5 hitungan, lepaskan 4 hitungan, terus kemudian seperti itu sekitar 5 menit, kita akan jadi lebih tenang. Lalu dilanjutkan dengan imajinasi terarah. Nanti kita pikirkan apa saja permasalahan yang kita hadapi di hari ini. Ya. Mungkin kita dimarahi oleh atasan kita atau dimarahi oleh dosen kita, masukkan ke dalam pikiran kita, kemudian bayangkan perlahan-lahan yang tadinya dosen memarahi tersebut pergi menjauh, semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin hilang. Atasan yang tadi memarahi kita semakin lama semakin menjauh, semakin lama semakin hilang. Dan pada akhirnya kita lakukan relaksasi otot, mulai dari kepala, kita setiap kali menghembuskan nafas, kita ucapkan tenang, seperti itu ya. Kepala rileks, misalnya seperti itu. Bahu rileks, dada rileks, perut rileks, ya. Kemudian lengan rileks, tangan rileks, sampai ke tungkai rileks dan kaki rileks. Nah, setelah itu selesai, dan umumnya dengan mengerjakan mindfulness ini, kita akan lebih bisa menghadapi permasalahan sehari-hari. Ya. Kita menjadi lebih tenang dan lebih nyaman untuk menghadapi keesokan harinya. Ini adalah salah satu teknik mindfulness yang mungkin bisa kita lihat secara bersama-sama ya, dan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Sayangnya ini masih dalam bahasa Inggris. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mohon maaf, suaranya kedengaran? Nggak kedengar, Dok. Nggak kedengar ya? Oke, sebentar ya. Nggak ada suaranya, Dok. Oke, baik, sebentar ya. Hey, Lydia, you okay?
Lydia. Hey, Lydia. You okay? Oh, yes, of course, Brandon. Never better. How are you? Did you finish your final exams? No. I have one more exam tomorrow morning, and I'm totally overwhelmed. No one ever said college would be this hard. But wait, what are you doing? I am practicing mindfulness. It's a meditation technique. I use mindfulness to control my stress during the day, especially during exam week. When I practice mindfulness, I can handle my stress and keep my focus. Come on, I have an extra mat. Brandon, roll it out and I'll show you how it's done. Sure, I'll give it a try. Okay, Brandon, the key to mindfulness is relaxing and allowing your mind to acknowledge the physical sensations of your body and the thoughts that come into your head. This body scan exercise may help you stay focused throughout the day. Okay, I'm ready. First, lay back with your legs fully extended. You may keep your eyes open or closed, whatever helps you relax. Now, bring your attention to your breathing. Notice the air entering your nose, traveling down into your lungs, and expanding your chest. Then exiting as you exhale. You may notice noises around you or thoughts entering your mind. Acknowledge each one separately before moving on to the next. I want you to think of a leaf floating on a stream. Place each thought on a new leaf and watch it float away. Good. Now let's scan your body from head to toe, starting with your head, your scalp, and your hair. Begin to run your attention towards your neck and then your shoulders. As your shoulders relax, bring your attention to your chest, then to your abdomen, and from there to your back. Continue to relax each muscle. Focus now on your legs, then your thighs and your knees. Focus your attention on this moment, right here, right now. Now move to your calves, your ankles, your feet, and your toes. Good, Brandon. Now focus your attention on scanning back up your body and on your breath. Slowly sit up. Wow, it's been a long time since I felt this relaxed. I need to keep practicing this so I can get good at it. All you need is a quiet space. Mindfulness is one of many tools to help manage stress. Today, we practice body scanning, which is one of many mindfulness exercises. Next time, we should consider finding a place with no distractions or interruptions, which will benefit our practice. Thank you for teaching me this. I can see myself practicing mindfulness now and in the future. No problem, Brandon. Glad to hear this was helpful. Feel free to join me anytime. Oke, baik. Tadi sudah sama-sama kita lihat ya bagaimana tekniknya. Jadi sebenarnya gampang sekali. Saya yakin semua pasti bisa melaksanakannya, melakukannya. Tentunya di awal-awal harus ada yang membimbing. Tapi kalaupun tidak ada yang membimbing, ingat saja bahwa yang pertama sekali tekniknya itu adalah mengatur irama nafas kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, tarik 5 hitungan, tahan 5 hitungan, lepaskan 4 hitungan. Terus seperti itu, mungkin lakukanlah selama 5 menit ya untuk mengatur pola nafas kita terlebih dahulu. Setiap kali hembus nafas, kita sebutkan tenang, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah mulai memikirkan apa saja permasalahan yang ada selama ini yang kita hadapi. Atau mungkin, kalau usah jauh-jauh, yang hari ini saja yang kita hadapi mungkin ya. Atau yang akan kita hadapi. Ya. Jadi bayangkanlah masalah itu ada dalam pikiran kita secara perlahan-lahan menjauh, perlahan-lahan menghilang, dan lama-lama
tidak kembali lagi ya, hanya untuk saat itu saja ya. Dan selanjutnya kita lakukan relaksasi mulai dari kepala, kemudian leher, bahu, lengan, tangan, dada, perut, tungkai, dan kaki. Nah, setelah itu sudah selesai. Ya, mungkin butuh waktu sekitar 15 menit saja. Akan lebih bagus kalau bisa dilakukan pagi ya dan malam hari menjelang mau tidur ya, untuk pada suatu kondisi stres dan frustasi bila berlangsung secara terus-menerus ya dan membuat kita tidak nyaman, dan banyak sekali yang kita ketahui ternyata itu bisa mengganggu ketenangan pikiran kita, mulai dari lingkungan yang toksik ya, seperti itu ya. Selalu kita berusaha untuk mencari kesempurnaan, mencari kebahagiaan sesaat, dan ternyata itu semua, dan ternyata berdamai dengan diri sendiri itu merupakan suatu hal yang bisa dipelajari. Tadi sudah dikasih tahu salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah mindfulness ya, dan kemudian ada teknik-teknik lain yang bisa kita laksanakan, dan harapannya tentu akan membawakan kita menjadi lebih tenang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Silahkan untuk kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama serta pertanyaan, atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand serta menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan pertanyaan setelah saya persilahkan. Baik, izin dokter, di sini pada kolom chat udah ada beberapa pertanyaan. Izin dokter saya untuk membacakan pertanyaannya ya, Dok. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Muhammad Faiz Kizlan, apakah yang harus dihindari dari toxic negativity dan toxic positivity? Silahkan dokter. Baik, jadi mungkin toxic negativity ini maksudnya adalah suatu lingkungan yang toksik ya, seperti itu ya, atau toxic positivity membuat kita selalu terus melayani orang lain ya, karena tentunya itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan. Terkait dengan lingkungan yang toksik, yang kurang bermanfaat bagi kita, ada cara yang tentunya bisa kita laksanakan. Yang cara pertama mungkin adalah kamu berusaha terlibat dalam lingkungan itu dan berusaha melakukan pendekatan-pendekatan terhadap lingkungan toksik tersebut. Apakah pendekatan yang kamu lakukan itu bisa memengaruhi lingkungan tersebut sehingga pada akhirnya lingkungan itu menjadi kurang toksik? Yang kedua tentunya adalah cara kamu ya tidak ada cara lain keluar dari lingkungan tersebut. Nah, yang sulit ini ternyata kalau lingkungan tersebut adalah suatu lingkungan yang memang membuat kita tidak mungkin keluar ya. Contohnya adalah seperti keluarga yang toksik ya, atau lingkungan kerja yang toksik. Nah, kalau untuk lingkungan kerja yang toksik, saat sekarang ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan psikolog untuk bertugas mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh karyawannya atau karyawatinya ya. Sehingga setiap kali dia ada permasalahan, mereka akan konseling terlebih dahulu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa lagi, mereka biasanya akan mengajukan ke psikiater. Nah, kalau tidak ada cara lain dan ternyata itu tidak bisa juga ya, ada satu terapi memang yang bisa dilaksanakan, yaitu adalah terapi interpersonal. Terapi interpersonal ini dia membuat kita
mengatasi permasalahan tergantung dari masing-masing orang yang membuat masalah dengan kita itu ya. Jadi nantinya akan diajarkan pada kita bagaimana beradaptasi kepada orang yang membuat masalah kepada kita itu. Jadi kitanya yang diajarkan untuk beradaptasi ya Mas, karena kalau udah seperti ini kan masalahnya yang nggak bisa dihilangkan ya. Maka kitanya lah yang harus beradaptasi. Makanya kemampuan resiliensi itu sangat penting sekali dimiliki, bahwa kita harus lentur, mampu dapat segera beradaptasi pada lingkungan yang sedemikian jelek. Nah, untuk yang toxic positivity tersebut, yang misalnya kita harus selalu terus-menerus melayani ya. Nah, kalian harus belajar untuk mengatakan tidak, untuk belajar untuk mengatakan bahwa tidak bisa saat ini, gitu ya. Harus bisa belajar untuk mengatur jadwal lagi, harus bisa untuk menunjukkan sikap kalian ya. Dan dengan seperti itu tentunya orang-orang di sekitar kalian tentu akan lebih menghargai. Tidak perlu kamu minta maaf untuk sesuatu yang kamu pikir kamu benar ya untuk melakukannya. Kadang-kadang kita di budaya timur ini masih terlalu sering kita minta maaf ya, atau di budaya daerah tertentu memang memungkinkan kita untuk meminta maaf, meminta izin terlebih dahulu, tapi tunjukkan saja sikap dan sampaikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Kalau memang kalian tidak bisa saat itu untuk bekerja bersama, ya sampaikanlah memang tidak bisa, mungkin di lain waktu baru bisa melaksanakan jelas. Terima kasih sudah jelas kepada di atas penyampaian. kita bisa keluar dari zona nyaman. Terima kasih, Dok. Iya, baik. Jadi sekarang kamu perlu identifikasi zona nyaman kamu itu mengenai, misalnya zona nyaman kamu itu adalah mengenai satu pekerjaan, maka tentunya kamu harus mempelajari suatu skill-skill baru yang membuat kamu merasa tertantang dan harus menyelesaikan. Skill kamu harus tentang sekarang. Kalau misalnya kemampuan pendidikan, tentunya kamu bisa dengan mempelajari hal-hal lainnya. Contohnya misalnya mempelajari kemampuan berbahasa. Terima kasih, Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Dinda Putri Maharani. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya, Dokter. Izin bertanya, Dok, seperti yang Dokter sampaikan, bahwa berusaha mengesankan orang lain menjadi salah satu hal yang mengganggu ketenangan pikiran. Bagaimana cara mengatasi sifat people pleaser tersebut, Dokter? Bahkan setelah mengatakan tidak pada hal yang tidak diinginkan pun, tetap saja masih mengganggu pikiran, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya memang susah ya deh kalau kita itu muka minta orang disuruh ya. Kadang ada orang gitu ya, mukanya itu kita orang udah lihat muka kita kayaknya orang kepingin aja nyuruh kita gitu ya. Nah kalau memang seperti itu ya seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama kamu harus bisa bersikap. Ya, bersikap kalau memang kamu tidak bisa melaksanakannya atau tidak bisa melakukannya, jawab saja, saya tidak bisa melaksanakannya atau saya tidak bisa saat ini. Boleh nggak kita lakukan di waktu yang lain, misalnya seperti itu. Tidak mengapa, lama-lama orang akan paham mengenai situasi tersebut
dan tentunya akan lebih menghargai kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan memang kepinginnya ya, saya nggak tahu apakah jadi kepingin gitu ya, atau memang jadi kesulitan untuk selalu menyenangkan apa gitu ya, atau malah jadi terus-terusan ya untuk jadi lebih menyenangkan orang lain tersebut. Yang penting kalau memang seperti itu kamu ikhlas ya. Jadi kalau kamu ikhlas ya kamu anggap itu mungkin sebagai ibadah bagi diri kamu ya. Tentunya tidak boleh ada keluhan dalam hal tersebut ya. Laksanakanlah hal tersebut. Nanti orang akan menilainya juga bahwa kamu memang tulus dalam mengerjakannya. Tapi kalau kamu tidak nyaman, ya, kalau kamu sudah tidak nyaman dengan apa yang kamu lakukan tersebut, selalu menyenangkan orang lain, itu artinya ada yang salah pada diri kamu. Dan itu harus kamu perbaiki. Tidak bisa terus-terusnya kamu berbuat seperti itu, ya. Yang rugi adalah diri kamu sendiri. Dan saat kamu jatuh ke dalam pikiran kamu ya, stres, frustasi, coba kamu tanya orang-orang yang kamu senangkan itu, apakah mau mereka membantu kamu ya? Jadi sampaikanlah pertanyaan itu terlebih dahulu dari diri kamu, apakah mereka sedemikian empatinya nanti, dan itu akan membuat kamu bisa berpikir lebih rasional ya terkait dengan menyenangkan orang lain tersebut. Terima kasih Aurora. Baik dokter, jadi kalau kita memang tidak bisa melakukannya, tidak masalah ya dok, kita bilang kita tidak bisa. Oke. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih dokter. Kepada Dinda, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah, terima kasih banyak dokter dan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dokter, izin untuk pertanyaan dari Mustika Rahmi. Izin saya bertanya dokter, bagaimana cara keluar dari trauma masa kecil yang menyebabkan tidak bisa berdamai dengan diri sendiri dokter? Terima kasih dokter. Ya, jadi kalau trauma masa kecil tersebut, kalau memang kamu masih harus ingat selalu ya, maka itu adalah suatu kondisi di mana kamu membutuhkan terapi. Nah, terapinya itu biasanya kita lakukan, namanya itu psikoterapi psikodinamik. Jadi akan diselusuri mulai dari kamu sejak kecil gitu ya, bagaimana masa perkembangan kamu, terus sampai terjadinya trauma masa kecil tersebut, dan bagaimana reaksi kamu terhadap trauma masa kecil tersebut ya, dan bagaimana kamu yang sekarang ini. Nah, psikoterapi psikodinamik itu tentunya tidak bisa dilakukan sekali saja ya. Biasanya membutuhkan beberapa sesi. Dalam satu sesinya mungkin bisa sekitar 1 jam. Dan untuk psikoterapi psikodinamik tersebut ada ahlinya yang khusus, psikiater, yang memang mendalami tentang psikoterapi psikodinamik itu. Nantinya si terapis tersebut akan mengajarkan kepada kamu bagaimana kamu beradaptasi dengan trauma masa kecil tersebut. Jadi tadi kalau ditanya kamu keluar dari trauma masa kecil itu tidak bisa deh. Ya. Trauma itu kalau dia fisik dia bisa hilang, misalnya kamu luka gitu ya. Dia bisa kamu sembuhkan dengan misalnya memberikan obat-obatan ya, nanti akan tumbuh jaringan kulit yang baru. Nah, khusus untuk trauma emosional psikis tersebut, dia akan tetap di situ ya. Maka tujuan kita menterapi si pasien atau si klien tersebut adalah bagaimana dia beradaptasi dengan trauma masa kecilnya tersebut. Trauma itu tetap ada, tapi diajarkan kepada si pasien bagaimana cara dia bisa hidup sehari-hari dengan trauma tersebut tetap ada. Jadi memang kemampuan adaptasinya nanti yang akan lebih ditingkatkan. Demikian Aurora. Baik dokter, kepada Kak Mustika Rahmi, izin apakah pertanyaannya sudah terjawab Kak? Sudah Kak, terima kasih dokter.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, dokter, pertanyaan dari Sarah Kairunisa. Izin bertanya, dokter, saya sulit berdamai dengan diri sendiri karena saya sering merasa overthinking dan sering memikirkan segala sesuatu yang dikatakan orang lain. Sehingga saya sering menyalahkan diri saya sendiri, dokter. Saya izin bertanya lagi, dokter, apakah overthinking itu wajar, dok? Dan bagaimana cara saya mengatasi overthinking agar tidak sering menyalahkan diri saya atas segala kejadian yang terjadi, dokter. Sekian, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi karena sudah ditanya apakah overthinking itu wajar atau tidak, tentunya kan karena kamu merasa itu tidak wajar. Ya. Nah, jadi yang penting adalah kamu mengidentifikasi, kamu mengenali pikiran dari overthinking itu sendiri. Sebenarnya kamu sudah tahu, oh ini kayaknya nggak benar nih ya. Tapi bagaimana cara kamu menuangkannya, apa-apa saja pikiran tersebut sehingga membuat kamu sulit berdamai dengan diri kamu sendiri, itu harus kamu tuangkan dalam suatu tulisan. Contohnya misalnya kamu khawatir, kenapa umur sekian belum ada pacar, ya kan? Overthinking misalnya kenapa umur sekian misalnya belum ada ikut nih kegiatan organisasi, kenapa umur sekian misalnya belum bisa mencapai IP 3,5 misalnya, seperti itu. Overthinking. Nah, begitu kamu kenali pikiran overthinking kamu tersebut, yang namanya kita sebutkan itu adalah pikiran irasional, ya, maka kamu harus mengubahnya ya menjadi suatu pikiran rasional. Jadi misalnya, kamu sudah tahu ya, satu pikiran overthinkingnya seperti contoh tadi, mengapa saya umur 20 tahun belum ada pacar. Nah, kamu tuangkan dalam satu bentuk tulisan. Umur 20 tahun belum punya pacar. Nah, baru dibuat di situ. Apa sebabnya? Misalnya tampilan kurang menarik, kurang mau bergaul. Kalau ke kampus cuman belajar aja, siap itu pulang ke rumah. Kemudian jarang buka sosial media. Nah, nanti kalau kamu sudah identifikasi ya hal-hal tersebut, kamu akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi diubah pikiran irasional tersebut menjadi suatu pikiran rasional. Nah, dengan kamu selalu berpikir rasional, maka overthinking yang kamu alami tadi tersebut perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya dan menjadi suatu pikiran rasional. Nah, tentu akan butuh waktu ya, nggak bisa sekejap gitu kamu mengubah pikiran rasional menjadi rasional. Itulah pentingnya kamu tuangkan dia dalam bentuk tulisan. Jadi ada satu catatan buku khusus untuk mencatat pikiran-pikiran rasional kamu tersebut yang pada akhirnya perlahan-lahan nanti kamu ubah menjadi suatu pikiran rasional. Seperti itu ya. Demikian Aurora. Baik, dokter. Jadi kuncinya kita harus selalu mengubah pikiran yang irasional menjadi pikiran yang lebih rasional ya, dokter. Baik, selanjutnya izin dokter kepada Kak Sarah, apakah pertanyaan sudah terjawab, Kak? Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Izin dokter, dari Nur Ainun, izin bertanya dok, bagaimana cara kita melakukan terapi interpersonal dan tahapan-tahapannya? Terima kasih dokter. Baik, jadi terapi internasional itu sebenarnya bukan bidang saya. Bidang saya adalah psikofarmakologi. Hanya saja mungkin saya secara umum bisa menggambarkan bahwa terapi salah satu terapi non-farmakologi yang biasanya merupakan salah satu pilihan untuk dikerjakan apabila pasien kurang nyaman atau belum dapat tercapai efikasi untuk pengobatan yang dialaminya. Ya. Nah, biasanya memang terapi internasional ini merupakan suatu terapi yang singkat, diajarkan kepada si pasien bagaimana dia mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya. Nah, umumnya yang jadi permasalahan sesuai dengan nama terapinya
Misalnya pasangan ya, kalau orang sudah terus masih sayang gitu ya. Nah, diajarkanlah pada dia bagaimana caranya supaya dia tetap bisa jalan dengan pasangan tersebut dan dia bukan maklum ya. Bila pasangan tersebut melakukan hal-hal yang mungkin membuat dia tidak nyaman ya. Seperti itu ya, Aurora. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya kepada Kak Nur Ainun, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, tapi mau nanya lagi boleh? Boleh, silahkan. Terus mau nanya, kalau orang yang minum obat-obatan seperti orang depresi itu kan dia minum obat. Apakah memang bawaannya mau tidur aja sama makan? Ataukah bagaimana cara kerja obat tersebut terhadap pasien yang depresi? Mungkin langsung dijawab, dokter. Baik, terima kasih Mbak Nurainun. Jadi kalau pada orang depresi itu, kalau memang diagnosisnya depresi, biasanya kita kasihkan antidepresan ya. Jadi antidepresan itu namanya adalah psychic energizer. Kenapa dibilang psychic energizer? Karena orang depresi itu geraknya lambat, pikirannya lambat, rasanya sedih, merasa tertekan, ya, kurang selera makan. Makanya dikasih psychic energizer supaya gerak yang lambat jadi cepat, pikiran yang lambat jadi bagus, yang tadi merasa tertekan jadi bangkit kembali, yang ada semangat jadi semangat. Jadi kalau ada obat antidepresan bawaannya jadi tidur, itu bisa jadi coba dikonsultasikan lagi kepada dokternya, sampaikan kepada dokternya, kok saya minum obat antidepresan ini malah tidur dok ya, malah jadi nggak semangat. Mungkin nantinya dokter akan melakukan penyesuaian dosis atau malah mengganti obatnya tersebut. Sehingga yang diharapkan dari pasien itu menjadi lebih semangat, sedihnya berkurang, syukur-syukur bisa hilang, kemudian dia bisa menjadi lebih memiliki dorongan, ya, lebih sigap, yang tadinya nggak sigap, itu bisa terjadi. Karena memang itulah yang diharapkan dari pemberian antidepresan. Dia akan berfungsi sebagai suatu psychic energizer. Seperti itu ya, Mbak Nurainun, Aurora. Baik, kepada Kak Nurainun, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Boleh nanya lagi, Mbak? Boleh, silakan. Kebetulan begini dok, saya kan guru. Jadi ada beberapa dua murid saya itu yang boleh dikatakan sudah mengalami gangguan jiwa dan dia berobat ke psikiater, tapi karena saya bukan bidangnya, saya nggak ngerti. Dia itu tidur terus bawaannya begitu. Nah, kapan sudah minum obat itu tidur gitu. Jadi saya bingung. Karena saya bukan ini, kebetulan ada forum ini, makanya saya tanyakan lebih rinci begitu. Nah, itu dok dari saya. Baik, mungkin kalau memang Bu Nurainun bisa mengatur waktu untuk bertemu dengan orang tua murid tersebut, sampaikanlah bahwa ada kondisi di mana yang seharusnya si anak tersebut belajar di saat dia sekolah, malah menjadi tidur melulu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saran saya adalah menganjurkan kepada orang tuanya untuk berjumpa lagi dengan dokter yang meresepkan obat tersebut. Sampaikanlah bahwa ada keluhan dari guru, bahwa si anak ini mengalami kesulitan untuk belajar sehari-hari di sekolah karena kerjanya hanya tidur saja, dan tentunya ini nggak kita harapkan karena dampaknya kan nanti prestasi sekolahnya akan menurun. Itu juga tidak baik dan kurang bagus ya, bagi si anak tersebut. Demikian Bu Nurainun, Aurora. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk Kak Nurainun buat pertanyaannya. Iya. Dan terima kasih ya dokter dan Mbak Aurora atas waktu dan kesempatannya.
Baik, izin dokter, untuk pertanyaan terakhir mungkin dokter dikarenakan keterbatasan waktu kita, saya akan membacakan pertanyaan dari Zulfahmina Pitulpulu. Yang pertanyaannya, saya izin bertanya dokter, apakah solusi dari dokter untuk pasien yang komplikasi banyak penyakit seperti kolesterol, sering migrain, lemah sendi, dan sensitif atau mudah tersinggung, sehingga mudah marah dan atau menangis, akibat ada trauma dari masa kecil. Atau konsumsi makanan yang berlemak, yang ujung-ujungnya tadi hiperkolesterol ya. Itu bisa jadi bagian dari keluhan jiwanya ya. Depresi tersebut ada mengeluarkan keluhan fisik. Jadi kadang-kala tanpa disadari si pasien, dia mengeluhkan kepalanya sering sakit, lehernya sering tegang, punggungnya sering sakit, pinggangnya sakit, ya, keluhan lambung yang sudah berobat ke banyak dokter tidak sembuh-sembuh juga, ya. Bisa jadi itu memang suatu keluhan depresi atau suatu keluhan kecemasan, yang artinya sebenarnya dengan obat-obat anti cemas dan anti depresi itu sudah cukup untuk mengatasi keseluruhan keluhan tersebut. Nah, yang perlu dipastikan kepada si pasien tersebut adalah bahwa memang keluhannya ini murni keluhan fisik. Tapi kalau dia sudah datang ke banyak dokter dan ternyata ada pengulangan dari keluhan-keluhan tersebut, maka bisa kita pastikan bahwa keluhannya tersebut lebih cenderung ke suatu keluhan kejiwaan. Maka ada baiknya untuk berkonsultasi ke dokter ahli jiwa ya, ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang lebih tepat. Tidak perlu khawatir saat datang ke psikiater, umumnya dengan berobat teratur, obat akan perlahan-lahan diturunkan dosisnya. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa berobat ke psikiater itu akan berobat seumur hidup, itu adalah suatu stigma ya. Ada penyakit-penyakit yang memang bisa diobati dan membutuhkan satu siklus pengobatan untuk menyelesaikan pengobatan dari penyakit tersebut. Memang ada juga penyakit yang mungkin membutuhkan pengobatan seumur hidup. Tapi saat penyakit itu membutuhkan pengobatan seumur hidup, maka penyakit itu sebenarnya sudah sama seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi yang membutuhkan pengobatan lama. Jadi sebenarnya stigmanya saja yang harus kita ubah. Ya. Orang kan tidak keberatan minum obat hipertensi sampai usia tua nggak keberatan. Ya. Tapi mengapa jadinya waktu konsumsi obat dari psikiater yang memang mungkin untuk kondisi penyakitnya tertentu itu muncul stigma tersebut. Ya. Itu yang mungkin kita harus ubah persepsinya di masyarakat. Demikian Aurora. Baik dokter, sebelumnya kepada Bang Fahmi, apakah pertanyaannya sudah terjawab Bang? Baik, izin dokter. Masih mute Aurora, maaf, masih mute. Oke, maaf dokter, sebelumnya izin dokter sebelumnya kepada Bang Fahmi, apakah pertanyaannya sudah terjawab Bang? Terima kasih Kak, sudah terjawab. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih kembali Bang. Izin dokter, mungkin dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya dok. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi berdamai dengan diri sendiri untuk kesehatan mental yang lebih baik pada hari ini. Kejadian dalam hidup dapat mengarah pada kondisi stres dan juga frustasi. Hal-hal yang dalam hidup dapat kita lakukan, yang dapat mengganggu ketenangan pikiran kita, diantaranya ialah teman yang toksik, menyalahkan diri secara berlebihan, terlalu mengejar kebahagiaan, selalu berada di zona nyaman, merasa menjadi korban, selalu berusaha untuk mengesankan orang lain, menyimpan sakit hati, selalu menginginkan kesempurnaan, terlalu mengejar materi, serta mandiri sepenuhnya.
Ada teknik berdamai dengan diri sendiri yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terima dirimu dengan apa adanya, kembangkan kemampuan resiliensi, berpikir secara rasional, dan selalu lihat sisi baiknya. Baiklah, demikian pembacaan kesimpulan untuk materi kedua pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Saya, Aurora Putri Riani, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.